Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran CSIT ini kelas 12 semester 5. Hari ini kita akan membahas sistem pada AC kendaraan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, pertemuan kali ini saya akan membahas masalah sistem AC untuk mapel CSIT. Dari sistem AC ini nanti saya akan memberikan pembahasan tentang yang pertama, menjelaskan pengertian dari sistem AC itu sendiri. Dan yang kedua, kalian harus bisa menelaah atau mengerti tentang komponen dari sistem AC. Selanjutnya, pengertian dari sistem automatic car AC atau air conditioning. Di sini air conditioning atau pendingin udara merupakan pendingin udara yang dapat mengontrol temperatur udara di dalam kendaraan itu sendiri. Selanjutnya, fungsi dari automatic car air conditioning yang pertama untuk mengurangi kelembapan di samping mengontrol pemanasan atau pendinginan udara di dalam kendaraan. AC juga berfungsi untuk menghilangkan gangguan semacam pembengkuan dan pengembunan di permukaan kaca kendaraan. Selain itu, AC dapat dikontrol dengan menggunakan temperatur atau kelembapan, kontrol sirkulasi udara, saringan udara, dan pembersih udara. Di sini komponen sistem pendingin. Yang pertama, kompresor. Dan yang kedua, kopling magnet. Dan yang ketiga, kondensor. Yang keempat, dryer atau receiver. Yang kelima, katup ekspansi. Dan yang terakhir, evaporator. Dari masing-masing komponen kita bahas pengertiannya. Kompresor di sini berfungsi dari sistem AC untuk menekan zat pendingin refrigerant dari bentuk gas tekanan rendah menjadi gas tekanan tinggi. Perlu digarisbawahi, dari sistem AC itu sendiri untuk kompresor memang fungsinya sangat vital. Dan yang kedua, kompresor digerakkan oleh tali kipas atau pulley engine. Ini yang sistem kompresor yang masih manual. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa saya kasih materi untuk electrical AC atau pendingin udara di kendaraan yang setelah materi manual ini. Dan yang ketiga, secara umum kompresor dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kompresor model torak. Ini yang seperti pada gambar di samping atau di bawah ini. Dan yang kedua, kompresor model rotari. Selanjutnya, kopling magnet. Kopling magnet di sini berfungsi sebagai penggerak yang dapat diputuskan dan dihubungkan pada AC. Maka kita perlukan sebuah kopling magnet yang dipasang pada poros kompresor. Keterangan dari gambar di bawah ini, yang pertama, yang nomor 1, saklar. Dan yang nomor 2, di sini plat penekan. Dan yang ketiga, puli, roda puli. Dan yang keempat, poros.
ini poros. Yang kelima, kumparan. Kumparan pada lilitan inti pada poros yang gambar seperti kopling manat ini. Yang keenam, kompresor yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketujuh, plat pegas. Dan yang terakhir, baterai atau aki. Selanjutnya, kondensor. Kondensor di sini berfungsi sebagai perubah bentuk zat pendingin. Yang dimaksud di sini karena adanya kondensasi yang dilakukan oleh kondensor, perubahan bentuk itu dari gas menjadi zat cair. Dan kedua, supaya pendingin atau kondensasi dari zat pendingin refrigerant lebih sempurna, maka dipasang kondensor. Yang perlu diperhatikan arah aliran udara yang diperlukan. Proses pendinginan kondensor pada mobil ditempatkan biasanya di depan radiator supaya dapat dialiri udara waktu mobil pada waktu berjalan. Intinya biasanya untuk pemasangan kondensor ditempatkan di depan radiator. Mungkin bisa kalian bayangkan kondensor itu biasanya ditaruh di depan radiator untuk menutupi biar nggak kelihatan radiatornya. Selanjutnya, dryer atau receiver. Dryer atau receiver di sini dikonstruksi berupa tabung silinder yang di dalamnya terdapat gel silika yang menyerap uap air pada zat pendingin. Di sini seperti gambar di samping, gel silika berfungsi untuk menyerap uap air. Dan yang kedua, pada bagian atas dryer atau receiver kebanyakan dilengkapi dengan kaca pengontrol untuk melihat zat pendingin yang beredar dalam sistem kurang atau cukup. Seperti pada gambar di sini, kaca. Selanjutnya, katup ekspansi. Katup ekspansi di sini biasanya seperti pada kondensor, tekanan zat pendingin refrigerant yang berbentuk zat cair dari kondensor. Saringan harus diturunkan supaya zat pendingin atau refrigerant menguap. Dengan demikian penyerapan panas dan perubahan bentuk zat pendingin dari cair menjadi gas akan berlangsung dengan sempurna sebelum keluar evaporator. Dan yang kedua, untuk itu pada saluran masuk evaporator dipasang katup ekspansi. Bekerjanya katup ekspansi diatur sedemikian rupa agar membuka dan menutupnya katup sesuai dengan temperatur evaporator atau tekanan di dalam sistem. Emang agak panjang penjelasan dari katup ekspansi ini, tapi nanti pas waktu nanti kalau ada pertemuan bisa kita praktekkan. Memang secara teori mungkin untuk pemahaman logikanya agak membingungkan. Di sini evaporator berbentuk seperti gambar di samping. Di sini fungsi evaporatornya. Bentuk dan konstruksi evaporator tidak berbeda dari kondensor, tapi fungsi keduanya saling berlainan, tapi juga saling keterkaitan. Pada kondensor di sini panas zat pendingin harus dikeluarkan agar tidak terjadi perubahan bentuk zat pendingin dari gas ke cair. Jadi istilahnya membalikkan apa yang jadi fungsinya dari kondensor. Prinsip ini berlaku sebaliknya pada evaporator. Zat pendingin refrigerant cair dari kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian evaporator harus menyerap panas. Mungkin dari kondensor, dari evaporator, dari katup ekspansi, semuanya itu saling keterkaitan.
Mungkin detailnya nanti pas waktu kita praktek, pas ada tatap muka, kita nanti secara fisik melihat bagaimana bentuk dari AC dalam kendaraan. Demikian pembahasan materi tentang sistem AC pada kendaraan. Ini akan saya kasih soal, tidak banyak soal yang saya akan kasihkan. Dari apa yang saya sampaikan, cukup 2 soal yang saya akan berikan ke kalian. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem AC yang sudah saya jelaskan tadi. Sangat mudah sekali kalau kalian melihat dari awal sampai akhir nanti ya. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen pada sistem AC yang baru saja saya jelaskan tadi. Nanti tugas bisa dikerjakan ditulis tangan, kasih nama, nomor absen, difoto, nanti diupload di Google Classroom. Jangan lupa ditulis tangan, difoto yang jelas, diupload di Google Classroom. Saya tunggu tugas 1 minggu setelah video penayangan ini. Demikian materi yang saya berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem AC. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.